tiada, tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abang, mencari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abang, restu sampai berkata bagi kami putra putri yang siap berbakti. Kami hormati, kita sudah menginjak pukul 10. Selamat datang, selamat pagi semua. Kok suaranya pelan ya? Selamat pagi. Iya, bagaimana kabarnya? Luar biasa baik. Yang di sebelah sini kok nggak ada suaranya ya? Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, baik. Kami akan mulai dengan acara yang pertama. Mari kita bangkit berdiri. Yang menulis nanti sebentar, kita tunda sebentar. Kita letakkan semua, kita akan mulai dengan acara ini. Acara yang pertama kami sudah lakukan, kita mulai supaya pertemuan kita pada hari ini walaupun sedikit tidak masalah, karena hari ini kita ada 103 full ya. Kita yang daftar dan mungkin biasanya mereka datangnya ngepas. Kita akan mulai dengan doa menurut keyakinan kita masing-masing supaya pertemuan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Doa mulai.
Doa selesai. Baik, jangan duduk dulu. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita agak mengikuti iringan ya. Biasanya agak lambat. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi hari ini kami dari Yayasan IS Quercy akan memberikan suatu pengenalan, tetapi sebelumnya sebagai persyaratan dari kami yang biasa kami lakukan adalah etika seminar dan pelatihan, di mana kita diharapkan Bapak Ibu mempersiapkan diri supaya Bapak Ibu bisa berkonsentrasi. Karena Bapak Ibu sudah memberikan waktu yang terbaik dan termahal karena pagi hari ini Bapak Ibu hadir di sini. Silakan sekarang matikan lampu, matikan handphone atau di silent. Kita matikan bersama-sama supaya kita bisa berkonsentrasi di dalam menerima sesuatu dari pembicara. Kenapa kami minta matikan? Bukan berarti Bapak Ibu tidak bisa berkonsentrasi, karena peralatan kami akan terganggu bila ada mic. Ini masalahnya di situ. Serta rekaman juga akan terganggu. Baik ya, supaya kita bisa lebih semangat, silahkan nanti tidak ngobrol sendiri, tetap fokus, karena fokusnya di sini. Ya. Baik, kita lanjutkan. Salam kenal kita dengan yayasan kami yang akan diberikan oleh Bapak Cahyono. Waktu kami berikan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Sebenarnya yang memberikan ini harusnya dari Ketua Umumnya IS Quercy, tetapi beliau tidak hadir, sedang pergi ke Malaysia. Saya diminta untuk menggantikannya. Moga-moga apa yang kami sampaikan ini nanti tidak mengurangi arti atau makna dari penjelasannya. Ya, Bapak Ibu, tadi kita semua sudah berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya, betul kan? Kira-kira kalau ditanya sudah berapa lama Bapak Ibu menyanyikan lagu Indonesia Raya itu kapan terakhir kalinya? Ya, yang Ibu yang di sini berapa tahun yang lalu? Oh, Senin kemarin ini yang sekolah guru-guru pasti ya. Nah, di sini juga ada guru-guru, di sana ada guru-guru? Ada, banyak guru-guru ya. Memang Bapak Ibu, kita akan selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum kita mengadakan pelatihan atau seminar atau apapun. Karena apa? Kita yakin dan kita tahu bahwa kita ini hidup di
Indonesia dan kita akan menjadi warga negara yang baik. Nah, seperti itu. Nah, salah satu landasan dari nanti AS2C, bacanya itu bukan IS2C tapi bisa juga dengan IS2C atau IS2C, itu kan, IS2C. IS2C ini apa? Ini adalah suatu bentuk yayasan. Yayasan ini ada tempatnya ada di Kota Kudus. Jadi di Indonesia. Jadi kita memang warga Indonesia yang tidak ada perbedaan-perbedaan suku, agama dan apapun. Jadi kita satu persamaannya adalah warga negara Indonesia. Dan kita IS2C ini tujuannya juga ingin menggali atau menggairahkan warga-warga Indonesia ini menjadi orang yang lebih baik begitu. Kita lihat Bapak Ibu sudah membawa ini lembarannya. Nah, di sini apa dan siapa itu IS2C? Logonya kalau kita dilihat di sini adalah bentuk segitiga. Ya Bapak Ibu kalau kita lihat ya segitiga ini segitiga yang tanpa putus. Artinya apa? Artinya dari ketiga poin itu kita harus saling menyambung dan tidak akan terpisah satu dengan yang lain. Dan itu sebenarnya adalah tujuan dari hidup kita. Kalau ditanya nih, Bapak Ibu di sini tujuan hidup kita itu mau apa nih? Kira-kira mau apa, Bapak Ibu? Kita mau meraih apa di dalam kita hidup ini? Mimpi, meraih mimpi gitu ya. Mimpinya apa nih mimpinya? Kira-kira Pak Thomas apa? Kira-kira mimpinya apa ini? Dapat rumah yang bagus. Nah, dapat rumah yang bagus. Apalagi nih mimpinya teman-teman? Kesuksesan. Sukses apa itu? Dalam segala bidang. Nah, di balik itu teman-teman, yang kita inginkan sebenarnya ada suatu kedamaian. Apakah betul? Mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu rumah yang mewah. Ya, rumah yang mewah, tetapi kalau kita sakit-sakitan nih, bisa nggak menikmati itu? Nah, kan nggak bisa. Jadi ini logo ini sangat bagus Bapak Ibu kalau kita lihat adalah suatu kedamaian yang ada di bawah ini. Damai ini diperlukan seperti apa? Juga ada kesehatan dan yang namanya kesejahteraan. Tidak bisa orang hanya sejahtera saja, tetapi dasarnya juga adalah kedamaian. Ya. Bapak Ibu, ini logo utama dari kami dan IS2C ini menjadi seperti pintu gerbang. Kalau Bapak Ibu melihat di sini gambarnya adalah pintu, bukan untuk meraih kesejahteraannya, bukan untuk meraih kebahagiaannya, tapi kami hanya berusaha untuk menjadi pintunya. Ya. Jadi Bapak Ibu silahkan memasuki pintu itu, silahkan menyelesaikan sendiri, silahkan mendapatkan sendiri apa yang Bapak Ibu cita-citakan. Ya. Next. Oke, kalau kita lihat di sini salam kenalnya. Nah, kalau dibaca ya Bapak Ibu, hidup damai, sehat, dan sejahtera merupakan keinginan setiap manusia. Begitu juga hidup terbebas rasa takut, terbebas rasa khawatir dan kecemasan, menjadi dambaan setiap manusia. Apakah Bapak Ibu masih khawatir tentang hidup ini? Masih takut? Nah, kalau bebas dari rasa takut, khawatir, senang enggak? Pasti senang. Ya, itu dambaan setiap orang. Kemudian IS2C ini siapa? IS2C ini adalah sebuah lembaga yayasan non-profit. Ya. Dan dapat membantu mengarahkan manusia untuk mencapai yang kita inginkan tadi. Ya, peace, health, and prosperity, yaitu damai, sehat, sejahtera. Bisa juga kita katakan sekinah ya. Sekinah, damai, sejahtera, ya, jadi S3. Nah, yayasan ini juga mengajak semua insan yang peduli. Jadi kalau Bapak Ibu di sini para guru mungkin peduli tentang Indonesia, perkembangan Indonesia ke depan adalah perkembangan untuk 20 tahun yang ke depan itu adalah anak kita. Ya, 40 tahun ke depan yang memimpin negara kita adalah anak-anak kita. Jadi kita harus peduli.
Kita harus menanamkan sesuatu untuk anak cucu kita, ya. Jadi yayasan ini mengajak kita semua yang peduli akan kebahagiaan sejati untuk berbela rasa dan berbagi pengalaman hidup kepada sesama yang ingin menemukan solusi perbaikan diri. Oke. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursinya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya, mungkin starting next. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat gambar ini nih. Gambar ini adalah sebenarnya hidup kita tuh seperti ini, ya. Keselarasan pikiran, jiwa, jasmani, dan hati. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu, kita orang pintar, tetapi jasmaninya ini sakit-sakitan, bisa enggak? Orangnya cerdas, tapi sakit-sakitan, ya kurang bagus. Kita jasmaninya kuat nih, seperti mungkin siapa ini? Chris John. Nah, Chris John itu kan kuat ya, dari kota Kudus juga, ya. Chris John itu kuat, tetapi kalau orang badannya seperti Chris John, tapi hatinya misalnya tuh sudah pintar, sehat, tetapi punya pola pikir yang negatif nih. Nah, itu bagaimana? Juga kurang bagus. Misalnya nih, kalau Bapak Ibu tahu, ada orang ahli matematika atau fisika yang pintar nih. Ya, fisiknya juga kuat. Tetapi pada saat dia membuat sesuatu eksperimen, pintar, terus ternyata dia buatnya tuh bom. Gimana nih Bapak Ibu? Bom. Apa yang Ibu katakan? Yang Bapak Ibu di sini katakan? Gimana? Orangnya pintar, buat rangkaian elektronik mungkin dengan fisika, dengan kimia, tapi buatnya bom. Gimana? Wow, begitu ya Bu ya? Wow, begitu. Nah, seandainya Bapak Ibu kalau bom itu belum tentu jelek loh Bu. Ya, kalau bom itu digunakan nih untuk kira-kira membuat bendungan nih, di Gunung Muria akan dibuat bendungan. Nah, bendungan kalau digali oleh orang itu gimana Bu? Capek ya, mungkin bertahun-tahun tidak selesai ya. Nah, tapi kalau dengan alat itu, gitu. Tapi terus gunungnya runtuh, terus nanti dibuat bendungannya, apa jadinya? Akan mensejahterakan umat manusia juga. Tetapi ini kalau bomnya ditaruh di bawah jembatan, yang banyak orang lewat. Nah, itu baik atau tidak? Sangat tidak kita inginkan. Ya, jadi ini hati kita, ya, itu pikiran, jiwa dan jasmani kita ini juga harus selaras. Itu yang kita inginkan. Oke, mungkin bisa di next. Nah, ini landasan AS Versi ini Bapak Ibu, kalau kita lihat ya di sini. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Di bagian-bagian tertentu di ini poin di Indonesia Raya itu sangat menginspirasi, ya. Di sini ditulis yang merah ini adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Mengapa kok jiwanya dulu? Kok enggak badannya dulu? Kenapa kok jiwanya dulu baru badannya Ibu? Ada yang tahu? Ya, gimana? Gimana? Nah, ini W.R. Supratman itu sangat luar biasa loh. Dia membangun itu jiwanya dulu, baru membangun badannya. Nah, ibaratnya itu begini, kita membangun dari jiwa itu adalah akarnya. Nah, ibarat pohon, kalau akarnya itu sehat, kuat, nanti yang terlihat badannya, bodinya itu akan kuat. Kalau bodinya bagus, tapi akarnya itu nggak bagus, nanti banyak pohon tumbang kan Bu. Nah, juga tidak akan bagus. Jadi pohon yang bagus itu dinilai, dilihat, dan kualitasnya adalah didapat dari akarnya. Akarnya adalah apa? Jiwanya. Ya,
Ini sangat bagus. Nah, kemudian landasan berikutnya adalah Pancasila. Dan kita tahu Indonesia Raya landasannya Pancasila. Kita mau membangun ini. Oke. Bisa next. Nah, ini sudah dijawab nih, mengapa bangunlah jiwanya, bangunan badannya. Sekarang kita lihat visinya Bapak Ibu. Visi ASQRC itu sungguh banget bagus. Ya, visinya adalah memberikan solusi. Solusi ini tergantung kita mau melakukan atau tidak, ya. Yang berbasis sains, berarti ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai nurani. Ya, nilai-nilai nurani. Agar manusia mampu mencapai hidup damai, sehat, sejahtera, menuju kebahagiaan yang sejati. Visinya itu. Apa kita kira misinya? Kira-kira kita yang langkah-langkah apa yang akan kita capai? Nah, yang pertama adalah menjaring ide-ide unggul. Jadi kalau Bapak Ibu punya ide-ide unggul, nih silakan menghubungi ASQRC. Wah Pak, saya punya ide seperti ini untuk kesejahteraan masyarakat, silakan menghubungi kantornya ASQRC. Ya. Secara teknologi boleh, secara mungkin apa yang kreativitas kita yang munculkan boleh. Ya. Untuk mencapai hidup damai, sehat, sejahtera. Yang kedua, melakukan penelitian. Nah ini kita juga lakukan di kantornya ASQRC, sudah juga ada peneliti-peneliti pengembangan dan penerapan ide-ide unggul tersebut agar dapat menghasilkan suatu produk, teknologi atau metode yang layak dipatenkan. Jadi kalau misalnya luar negeri itu bisa mematenkan banyak paten, Indonesia pun mestinya bisa. Dan ini ayo kita gali dari seluruh masyarakat Indonesia. Dan siapa yang membuat ide? Ya kita-kita. Bahkan anak cucu kita. Mungkin anak-anak kecil kita buat mereka itu sebagai insan yang luar biasa, yang unggul, supaya mereka itu bisa membuat ide. Kalau idenya bagus untuk Indonesia, Indonesia akan meningkat. Yang ketiga, menjadi pusat penelitian pengembangan aplikasi pembelajaran, pelatihan serta pendidikan dalam menemukan solusi praktis ini. Makanya seminar ini diadakan adalah salah satu bentuk dari menjawab misi yang nomor 3 ini. Kemudian nomor 4 juga memberikan pendidikan, pelatihan pembelajaran dan seminar atau lokakarya untuk semua kalangan dan usia tentang kedamaian, kebahagiaan, kesehatan, kebugaran, keremajaan, dan kesejahteraan kemakmuran. Nah, ini sebenarnya misi dari ASQRC. Oke, next. Nah, ini beberapa program yang kita jalankan. Program ini akan selalu berkembang, Bapak Ibu. Yang pertama adalah seminar dan lokal karya dalam program parenting. Nah, kenapa kok parenting? Ini akarnya, mulai dari bibitnya itu dari anak-anak kita, makanya ini dilakukan lebih dahulu. Ya, hidup sehat, bebas dari penyakit, kecemasan, perasaan tertekan, dan tidak percaya diri. Nah, yang kedua adalah bertiga itu hidup itu bertiga I. Nah, ini berkaitan dengan yang namanya kreativitas. Ya. 3I itu apa? 3I itu adalah improvement. Improvement itu adalah perbaikan. Ya. Kemudian innovation itu pembaharuan. Kemudian yang invention adalah penemuan. Nah, kalau kita punya ide-ide yang termasuk kategori itu, kita bisa buat paten loh. Dan ini untuk Indonesia juga. Ya. Yang ketiga adalah coaching and counseling. Asa asuh secara preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk siapa? Untuk anak-anak kita, mungkin untuk remaja kita, untuk kita sendiri, bisa untuk keluarga, bisa untuk usia lanjut. Jadi kita juga akan memberikan fasilitas dalam bentuk coaching dan counseling. Ya. Yang keempat adalah kreativitas dan komitmen menjadikan manusia atau menjadikan orang bisa hidup damai, sehat, sejahtera. Dan yang lain adalah lain-lain. Artinya kita akan berkembang untuk membuat program yang berikutnya. Oke.
Nah, Bapak Ibu, satu bonus buat Bapak Ibu ya. Kita itu kalau kadang-kadang kita tuh sudah sebagai seorang dewasa tuh merasa bahwa kita tuh yang paling hebat, bahwa kita itu yang paling pintar, anak-anak kita ini cilik orang ngerti apa-apa. Kadang-kadang kan seperti itu. Kadang-kadang usulan dari anak kecil ini seperti ini. Kita, cilik orang ngerti, bau kencur. Yang paling penting pengalaman kan saya lebih pengalaman, saya lebih ngerti. Kita lakukan itu enggak Bapak Ibu? Kadang-kadang kita seperti itu loh. Nah, ini jangan heran, Bapak Ibu, kita itu ternyata orang yang perlu belajar. Walaupun sudah dewasa, besar ini kita juga mau belajar ke anak-anak juga. Ya, ini ada satu buah film yang sangat luar biasa menurut kami. Bapak Ibu bisa menyimak dari kata-katanya. Nanti yang ada di bawah itu nanti teksnya nanti Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas. Perhatikan, lihat apa yang dilakukan si anak ini. Anak ini usianya 6 tahun, tetapi sungguh menjadi inspirasi untuk kita. Dan kita bisa bilang, wow, ternyata kita itu seperti ini toh. Kita ini tidak kalah hebat dibanding anak-anak. Than me. Mom, are you ready to be his friend? Yes. Try not to be that high up to be friends. I want everything to be low. Okay? Okay. Just try your best. I don't want you and my dad to be replaced and meanies again. I want you and my dad to be placed as settled and be friends. I'm not trying to be mean. I just want everyone to be friends. And if I can be nice, I think all of us can be nice too. I'm not trying to be mean, but I'm trying to do my best in my heart. Nothing else than that. I want you, Mom, my dad, everyone to be friends. I want everyone to be smiling. Not like being mad. I want everything to smile. Especially when I see someone, I want them to smile. Especially Nana, everyone. I want everyone to smile. And if that's for my dad and you, Mom, I think you can do it. I think you can settle your mean heights down a little to short heights. Then it's both, okay? I'm not trying to be mean. I'm not trying to be a bully. I'm trying to be steady on the floor, not way down, on straight, on the middle where my heart is. My heart is something. Everyone else's heart is something too. And if we live in a world where everyone's being mean, everyone's going to be a monster in their future. What if there's just a little bit of persons and we will eat them, then no one will ever be here. Only the monsters in our place. We need everyone to be a person. Everyone. Including me and my mom, everyone. I just want everything to be settled down. Nothing else. I just want everything to be good as possible. Nothing else. Thank you, Tiana. Kamu cium mami cucu. I love you. I love you too. Nah, ini adalah anak usia 6 tahun yang menasehati orang tuanya. Orang tuanya yang mungkin cekcok dengan pasangan suami istri. Ternyata hati-hati loh kalau anak kita menasehati kita. Ya, seperti ini luar biasa. Yang diinginkan hanya apa? Damai. Yang diinginkan hanya apa? Semua everything is okay. Jadi semuanya baik-baik saja. Nah, itu maka marilah kita buat generasi muda kita, anak-anak kita menjadi orang yang unggul. Dan ini kita bisa belajar dengan Bu Sisil untuk ngajarin kita bagaimana tuh anak-anak itu seperti apa toh. Nah, langsung saja Pak Budi,
Tapi sebelumnya Bapak Ibu, kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang ASQRC, ingin bertanya sesuatu atau mungkin ingin coaching konseling tadi, bertanya apa, silakan nanti ditanyakan pada saat istirahat atau setelah acara ini selesai. Begitu. Bapak Ibu setuju? Setuju. Inilah ASQRC dan langsung aja saya kembalikan Pak Budi. Baik, kita aplaus. Tepuk tangan yang keras. Baik, kita beri aplaus, kita sampaikan, kita berikan waktu kepada Bu Sisil. Lupa. Selamat pagi teman-teman. Masih pagi ya, 10:30. Masih AM. Apa kabar? Luar biasa. Ada yang luar biasa, ada yang luar biasa baik. Yang satu luar biasa berantakan juga bisa. Saya Sisilia Mariati Kardi. Saya tinggal di Purworejo. Purworejo itu nggak ada mallnya. Small village. Saya tinggal di Purworejo. Purworejo itu berapa jam dari sini Pak Budi? 6 jam ya, kesian banget. Mereka sudah ke sana kemarin. Jadi saya di sana mengelola lembaga PAUD dari usia bayi sampai TK dan SD. Selain itu sampai hari ini masih menjadi tim pengembang program di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi fokusnya ke anak usia dini. Hanya akhir-akhir ini banyak terlibat di pengembangan program di Direktorat Keluarga. Jadi sudah mulai ngurusi yang SMK, yang SMP gitu, tapi belum terlalu banyak. Kemudian nanti ini sebentar lagi akan bergerak bersama dengan UNICEF untuk pengembangan guru-guru PAUD. Minggu depan akan mulai terlibat dengan UNICEF untuk pengembangan program PAUD di Bandung. Ini adalah kali ke entah keberapa saya datang ke Kudus. Ya. Tapi kelas ini adalah angkatan ke-3. Baik. Kita akan berdiskusi, kita akan berbicara tentang kita sebenarnya. Kalau bicara tentang anak-anak itu juga pasti bicara tentang kita. Karena suatu saat mereka yang akan ngurusi kita. Jangan dikira cantik terus begini loh. Suatu saat akan tua loh. Masih hamil? Tidak, oke. Baik. Ini masa depan kita. Harapan gitu. Dan itu sangat dirasakan oleh orang tua saya. Sekarang bapak saya usianya 76. Kerasa banget bahwa anak-anak itu betul-betul gantungan hidup. Nah, yang bisa digantungi cuma yang benar. Yang sudah temoto urip. Temoto itu bukan yang rumahnya bagus tadi, gitu ya. Karena kami belum ada yang jadi orang kaya raya. Anak-anaknya hidup biasa saja gitu. Hidup ya yang penting tidak ada yang kelaparan, gitu ya. Tapi anak-anak yang tertata hidupnya tuh ternyata bisa diganduli. Ya. Anak-anak yang tertata itu bisa menata hidupnya dan bisa dititipi oleh orang tua yang dalam tanda kutip jalan dari sini ke situ harus sudah pakai oksigen. Jadi itu sangat dirasakan. Dan saya juga baru merasakan, oh aku mengalami itu. Mengalami punya orang tua yang benar-benar ada di masa depan. Kebetulan sakit. Nah sekarang yang mau kita bicarakan, kenapa ada parenting? Gitu. Pernah mendengar kata parenting? Apa itu? Belum tahu ya. Pokoknya kerennya parenting gitulah Bula. Kalau ada seminar-seminar itu ngomongnya parenting gitu. Sebenarnya di Indonesia sudah dibakukan. Namanya itu program keorangtuaan, keayah bundaan. Tapi direktoratnya namanya Direktorat Keluarga. Kenapa ada program parenting? Terutama yang lebih ngetren duluan itu PAUD-nya memang, gitu ya. Jadi disadari kalau gurunya pinter-pinter, yang notabene dititipi anaknya supaya jadi anak pinter, anaknya umur berapa? Belum ada 5 tahun, sudah sekolah?
Ya, hari gini usia 5 tahun belum sekolah. Apa kata dunia gitu. Oh, nggak apa-apa. Sekolahnya di mana? SD. Oh iya. TK itu PAUD. Jadi PAUD itu payung besarnya, programnya TK, kelompok bermain, TPA. Jadi jangan ngomong itu TK ini PAUD. Gitu. Jadi payung besarnya PAUD. Nah, nek ini PAUD. Di dalamnya ini ada TK, ada TPA, ada kelompok. Oke. Jadi ketika menitipkan anaknya, cita-cita ibu apa yang diharapkan dari sekolah itu? Pinter. Siapa yang tidak punya cita-cita anaknya pinter? Gak ada, setuju. Lalu apa lagi? Mandiri, setuju. Siapa yang tidak ingin anaknya tidak mandiri? Setuju. Apalagi? Kalau bisa keluar itu yang Katolik jadi pastor, yang Islam jadi ustadz. Ya. Pokoknya ada rentetan harapan yang dititipkan ke sekolah. Tapi pertanyaan selanjutnya, sepulang dari sekolah apa gitu loh. Sepulang dari sekolah apa? Slide. Nah, ternyata mau cita-cita sehebat apapun, dititipkan ke sekolah yang isinya biarawati semua, yang isinya ustazah semua. Mana? Yang panggilannya di sekolah ustazah siapa? Di belakang sana. Nah, itu I tell you tidak menjamin. Tidak menjamin mereka punya kehidupan religius yang baik. Kenapa? Guru pertamanya anak-anak itu adalah. Jadi ibu-ibu jangan salah. Anda cari sekolah internasional, sekolah yang serba terpadu, sekolah yang berangkat jam 5 pagi pulang jam 5 sore. Halo gitu ya. Itu tidak menjamin apapun selama orang tuanya tidak jadi tim yang baik. Jadi sekolah terbaik di dunia ini adalah rumah. Maka mungkin yang kemarin datang dengar ya, saya ngomong sama murid-murid, orang tua murid saya. Di sekolah kami itu parenting wajib, Bu. Yang nggak datang anaknya tak keluar ke. Saya rada galak saya orangnya. Kalau sama orang tua saya sadis. Tapi kalau sama anak-anak tidak gitu. Saya katakan pada mereka, kalau kamu hanya orang tua biasa-biasa saja, cari sekolahan yang biasa-biasa saja. Yang SPP-nya 10.000, SPP-nya 15.000. Karena apa? Eman-eman invest duitnya nih. Gitu. Kenapa? Yang kita cari itu orang tua yang bisa jadi mitra. Kalau nggak jadi mitra, percuma, lebih baik uangmu tuh diinvestasikan untuk jualan, ditabung di bank, gitu ya, atau bikin perusahaan atau yang lain gitu. Jadi sekolah yang hebat itu pasti disupport oleh orang tua yang hebat. So can you imagine kalau ada guru, ada sekolah yang nggak kenal orang tua murid? Ada nggak? Oh banyak. Sekolah-sekolah modern tuh kenalnya sama anaknya aja. Atau orang tua yang sering menyumbang dana, menjadi donatur. Itu kenal banget. Nomor handphonenya hafal banget gitu ya. Warna bajunya hafal gitu ya. Mobilnya hafal gitu ya. Jadi ya, itu menjadi masalah besar karena nih, saya selalu katakan pada guru-guru saya, jangan jadi malaikat. Gitu ya. Anda bermimpi anaknya jadi anak yang bertanggung jawab, yang apa, tapi orang tuanya tidak bertanggung jawab. Yang penting dia jangan nunggak SPP wis bar. Minimal aku nggak rugi 2 hal. Ya. Diajak jadi tim nggak baik, SPP terlambat kan aku rugi 2. Gitu ya. Jadi
Ini alasan utama kenapa parenting itu menjadi wajib. Mutlak, perlu diadakan di semua sekolah. Kalau sekolahnya tidak mampu, dengar suara saya ya, kalau sekolahnya, sengaja saya geser-geser supaya ke sini terus. Mudah-mudahan istrinya nggak ada. Gitu. Terima kasih Pak Budi, dia memang teman terbaik saya itu. Sidik-sidik WhatsApp, sidik-sidik WhatsApp begitu. Jadi hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Gitu. Tadi aku ngomong apa terakhir? Melu lali kabeh. Nah, kalau di sekolah-sekolah tidak sanggup mengadakan parenting, ya kalau ada seperti ini, guru bisa nyeret itu satu orang tua, nanti di sekolah jadikan dia sebagai pioner untuk menjadi timnya sekolah. Gitu. Jadi parenting itu bukan sekedar seminar, tapi terus kemudian nggak ada tindak lanjutnya. Yang terjadi selama ini seperti itu. Nah itu yang kemudian dampaknya itu nggak kelihatan. Semua masih kerja sendiri-sendiri, tidak kerja sebagai tim. Maka yang jadi korban siapa? Anak. Gurunya pelatihan sampai sertifikatnya 620 lembar. Sampai nempel di tembok, temboknya udah nggak cukup lagi. Karena biasanya guru-guru suka nempeli sertifikat di tembok-tembok gitu ya. Pulang dari pelatihan, jangan salah ya, Anda akan kembali ke sekolah dan akan melayani Tuhan besar yang namanya orang tua. Kalau orang tua katakan saya tidak senang anak saya dibegitukan, daripada kehilangan murid, Anda akan katakan, oke, kami bisa jamin. Jadi tetap saja yang jadi korban adalah anak-anak. Maka parenting itu mutlak supaya polanya orang tua minimal itu mendekati apa yang dibangun di sekolah. Kalau di rumah dia sudah bagus, minimal gurunya tidak merusak. Karena banyak anak yang sudah jadi di sekolahnya malah rusak. Punya mama yang terbiasa bicara baik di sekolah karena muridnya banyak, gurunya lupa bicara baik gitu. Jadi merusak programnya orang tua. Jadi paham ya, maksudnya ke sana. Kalau parenting berhasil itu salah satu indikatornya adalah punya orang tua yang pikirannya itu penuh dengan pengetahuan sehingga dia bisa membangun pikiran anak-anaknya. Saya selalu katakan begini, zaman saiki ngurusi anak usia dini itu kalau hanya Anda bilang perlu orang yang sabar itu salah. Ya. Guru-guru TK yang sabar, guru-guru kelompok bermain yang sabar itu tidak menjadi segitu diperlukan. Kalau dia tidak punya cukup pengetahuan tentang anak. Kenapa? Guru yang sabar itu kalau anaknya nangis akan digendong. Mamah yang sabar itu kalau anaknya nangis akan digendong. Dan sebagainya, dan sebagainya. Kemarin ada seorang ibu, anaknya itu sudah janjian sama temannya mau kumpul karena hari Sabtu itu nggak sekolah, mau main. Lalu sudah karena tempat yang untuk ngumpul itu gerbangnya sangat tinggi, gerbangnya itu lapis 2. Jadi harus telepon dulu, ditelepon nggak diangkat dan sebagainya. Anaknya ngambek. Aku mau main ke tempat, kan udah janjian, mau ke tempatnya Vinda. Lalu orang tuanya bilang apa? Ya tapi di telepon nggak bisa dek, nanti beli tempat minum aja Pak. Lalu saya ngomong, hello, tadi masalahnya apa? Kok sampai ke tempat minum? Ya biar dia nggak sedih, karena nggak jadi main ke rumah temannya. Lalu ketika anak itu membeli tempat minum, pulangnya saya bilang, you kleru. Pindah ke perkara, satu belum selesai pindah ke perkara yang lain. Inilah,
orang tua ndak punya program. Jadi satu belum selesai, tinggalkan lagi, cari lagi perkara yang baru. Nanti tempat minumnya udah bosen, oh tadi nggak jadi tempatnya pindah, loh balik lagi. Itu belum selesai. Gitu. Banyak anak yang pinter loh Bu. Banyak anak pinter, beli es krim aja apa? Es krimnya habis, tapi nanti ke sana lagi. Lah, Anda mau bilang apa? Nanti beli bakulnya es krim ya, gitu. Itu orang tua yang kebingungan. Anakku kok pinter, doanya terkabul. Ya Tuhan, berilah anak yang cerdas, terkabul tenan. Tapi lupa, tapi cerdaskanlah juga saya, itu lupa yang itu, gitu. Jadi anaknya tok yang cerdas. Nah, kita akan masuk ke 3 sesi hari ini. Biasanya satu sesi selesai gitu ya. Di sesi hari ini kita akan ada di 3 sesi. Yang pertama kenal who am I. Nah, banyak sekali parenting itu yang dibahas itu siapa? Anak. Anak itu begini, anak itu terus nanti kalau ada masalah, anak saya itu begini, Bu. Jarang sekali ada orang tua yang, Bu Sisil, saya punya anak 5. Nah, saya ini Bu, gitu. Jarang. Pada umumnya, kesini loh telunjuknya itu. Parenting itu biasanya lebih ke anaknya. Nah, kita akan mulai program pertama dengan tahu who am I. Aku ki sopo? Sebelum garap bocah. Lalu nanti sesi yang kedua kenal anak usia dini. Selamat datang yang baru datang. Lalu kemudian nanti yang ketiga program yang cocok itu apa? Kenapa? Orang yang sakit tidak bisa ngurusi orang sakit. Ya, itu harus dipahami dulu. Orang yang sakit tidak bisa ngurusi orang yang sakit. Hanya yang sehat jiwa dan raga ya, yang bisa nyusun program. Jadi banyak orang yang terpaksa, dalam tanda kutip ya, yang terpaksa menjadi orang tua karena terlanjur hamil. Terlanjur bayinya keluar, terlanjur dipanggil Ibu. Dan Anda tidak bisa mundur lagi untuk ngomong, "Sik, tak parenting sik. Iki aja metu sik. Tak parenting sik ya," gitu. You can't do that. Gak bisa. Jadi status itu secara sangat luar biasanya gitu. Tanpa Anda kuliah itu langsung dapat status ibu. Begitu Anda pulang kantor dan mendengar istrimu melahirkan, Anda langsung dapat gelar ayah, bapak, romo, dedi, dan sebagainya. Kita kadang-kadang lupa bahwa kita ini di sisi-sisi tertentu belum siap jadi bapak, belum siap jadi ibu. Neng biasanya atau dulu ibuku, ayahku gedein aku caranya begini, and you do that as before. Apa yang Anda punya di sini itu Anda buat. Dan itu ternyata mempengaruhi cara kita mengelola anak. Dan akan terus-menerus seperti itu. Nah, kalau ibuku tak undang ke sini ikut seminar, ibuku akan ngomong apa? Bu, lah aku arep dodolan yang pasar. Ibu saya sampai usianya sudah 71 ya, masih jualan ke pasar, Bu. Disuruh pensiun enggak mau. Jadi kalau malam batuk-batuk karena mungkin banyak debu. Orang tua kita yang usianya sudah 70 masa kon parenting. Kok tego temen gitu, tegel temen gitu ya. Jadi mereka halah biyen aku Yohan
Ada orang tua yang begini, Bu Sisil, bapak ibu saya ngelola saya dengan cara yang sangat, yang menurut Bu Sisil tadi salah semua. Tapi saya bisa jadi pegawai, saya bisa jadi pejabat. Saya pengennya tanya gini, pernah tanya ke anak buahmu enggak? Dia kesulitan nggak punya pejabat, punya atasan seperti Anda gitu. Tapi tidak tega mau ngomong kayak gitu saya gitu ya. Artinya ini tentang bagaimana orang siap menjadi orang tua. Ya. Itu mempengaruhi cara kita mengasuh anak-anak. Nah, nanti kita akan lihat satu-satu. Maksudku, nanti kita akan diskusi sebelum makan siang. Jangan khawatir ada makan siang. Ada makan siang ya. Oke. Sudah terdata semua ya, gitu. Yang nggak bawa kupon? Yang nggak pakai kupon ikut saya saja di belakang saya. Tuh. Pasti kita sama-sama nggak dapat makan gitu. Jadi kita akan coba kenali kita itu yang mana. Ada orang tua yang apapun itu serba di Bu, anak saya jangan sampai makannya nggak pakai sendok, jangan sampai keluar di halaman nggak pakai sepatu, jangan sampai nanti kalau ke kamar mandi dia nggak pakai tisu basah. Jadi Bu, di sini nih ada tisu basah, ada lap. Ada nggak orang tua yang kayak gitu, Bu Guru? Tapi di sini nggak datang kan? Banyak sekali. Ada orang tua yang bilang no tuh ke anaknya. Baru mau megang keripik, no, that's not good. Ini, mami punya makanan dari Eropa nih. Ini aman. Ada nggak orang tua yang kayak gitu? Ada ya. Kasihan sekali Anda ini. Ada nggak orang tua yang, oops, no, spraynya sudah diganti. Nggak boleh lagi, bajunya diganti. Ribet banget. Terlalu khawatir. Jangan-jangan nanti kena panu. Jangan-jangan nanti dia nggak bisa jadi direktur. Jadi dia harus begini, harus begitu. Nah, nih. Ini adalah orang tua yang takut banget dengan masa depan anaknya. Anda tahu nggak? Ada orang tua yang ketemu saya, dia bilang apa? Saya baru saja ngeteskan anak saya, Bu Sisil. Apa itu? Jadi menurut hasil tes, anak saya itu nanti cocoknya jadi diplomat. Anaknya masih playgroup. Oh serius? I'm serious. Saya serius loh. Dari hasil tes anak saya itu bakatnya jadi diplomat. Jadi mulai hari ini Bu, saya minta tolong nanti kalau di sekolahan bla bla bla, saya sudah siapkan bla bla bla. Tuh karena nanti dia harus jadi diplomat yang betul. Lah nek moro-moro dhek dodol bakso piye ya? Tapi bakul bakso yang makan di situ adalah para diplomat. Apa orang tuanya tetap merasa gagal? Ini orang-orang yang khawatir akan takut itu. Biasanya adalah mereka yang punya banyak masalah di masa lalu. Masa kecil. Jangan sampai anak saya gagal, Bu. Saya dulu nggak punya biaya. Saya itu anaknya orang miskin, Bu. Jadi sekarang ini saya ingin anak saya itu kuliah di Amsterdam, sorenya kursus di Hong Kong, malamnya. Karena ini penting untuk hidupnya, Bu. Mumpung karena saya, ini orang-orang yang takut masa depan anak karena belum selesai masalahnya di belakang. Akan punya anak yang seperti apa? Akan punya anak yang sangat tergantung pada
Nanti kalau kerja sangat tergantung pada perintah. Ya. Maka yang tadi Pak, ndak bisa kreatif, ndak inovatif. Pokoknya tunggu perintah. Kenapa? Tidak terbiasa ambil inisiatif. Itu diputus kemampuan-kemampuan itu. Kamu kuliahnya harus kedokteran. Ya, padahal dia sukanya gambar. Gambar mehure pakai apa kamu? Ya pakai kertas gitu kan. Itu ini orang tua yang takut akan menghasilkan anak-anak yang biasanya kutuk itu apa? Ya kayak robot gitu, Bu. Maju. Mundur. Ayo baksonya dimakan. Saya beberapa waktu yang lalu ngisi pelatihan. Saya bilang ke peserta saya guru-guru, saya bilang, Bu jangan banyak nulis yang penting, karena tak lihat orangnya gini terus, iki gek do nulis apa tuh, aku bilang gitu. Lalu saya bilang, jangan ditulis semua Bu, nanti dapat soft copy-nya. Begitu saya ngomong, beberapa hal yang harus dicatat untuk diskusi, mereka tanya apa? Ditulis nggak Bu? Mau biar aku wes. Panitia yang di belakang ketawa semakin. Nah, Bu Sisil ngomong kayak gitu tadi. Jadi ini beberapa hal yang harus dicatat untuk bahan diskusi. Bu, ini ditulis enggak? Saya bilang, gak usah Bu, direkam aja. Ketawa semua. Jadi ini ciri-ciri yang duduknya di situ. Sepatunya yang merah. Soalnya bajunya merah. Ya, mami-mami tuh. Ini mama kan bajunya udah merah. Biar sama gitu. Mungkin pikir anaknya masalah gitu kalau aku nggak pakai merah gitu. Saya punya murid yang pinter. Kalau sama mamanya dimecengkan, dia ambil air. Mah, basah. Serius. Itu anak zaman sekarang. Ya. I don't know. Siapa yang seperti ini nggak usah. Saya Bu nggak usah. Just check. Am I? Apakah aku seperti itu? Kadang ada orang tua duduk aja diatur. Menghadap tidur saja diatur. Semuanya diatur. Itu tangannya gini, tangannya apa-apa diatur. Karena nanti Bu kalau dia jadi diplomat Bu, gitu. Diplomatnya masih playgroup. Yang secara kalau makan jalan ke sana kemari. Nanti kalau jadi diplomat gak boleh jalan-jalan kayak gitu. Dan guru-guru akan begini. Karena banyak mami-mami yang begitu. Terutama yang di kota-kota tuh. Yang di kota langsung gini. Mau bilang gini. Betul. Oke, nih. Ini adalah tipe orang tua yang juga dipenuhi rasa bersalah. Ya. Dulu anakku Bu nggak pernah makan di saya dulu nggak pernah makan di KFC Bu. Saya nggak mau anak saya ngalami itu. Jadi kalau dia pengen makan di KFC Bu, saya belikan sekalian dapurnya. Kalau dia pengen makan donat terbaik Bu, dia minta 1, saya belikan 6. Ada orang tua yang ngujo apa ya? Memanjakan tapi berlebihan ya, gitu. Wah, mobil-mobilan. Ya, papa kerja itu untuk siapa kalau bukan untuk anaknya? Pak, bakso, Pak, mie ayam, Pak ini, Pak itu. Oke, aku tuh kerja keras untuk anakku Bu. Uang itu untuk apa kalau nggak untuk anak-anak? Jadi, Bu gurunya diganti. Itu karena dia bisa beli gitu ya. Kepala sekolahnya dikasih uang ada 10 juta. Tolong gurunya anakku diganti. Loh, bisa saja loh. It's possible. Jangan salah gitu. Nah, ini adalah orang tua yang di kepalanya tidak ada program. Isine iki sak senenge anakku, sak mareme anakku, sak maunya anakku. Hasilnya sama.
dengan yang overprotect tadi. Akan punya anak-anak yang sulit mengenali kebutuhannya. Because I want what I want. I want what bukan yang I need. Saya mau yang saya suka. Lah, anak usia kok jangankan anak usia dini. Ini tanya aja. Seandainya boleh nggak seminggu istrinya ganti Senin ganti yang rambutnya panjang. Artinya kalau tidak diatur oleh banyak norma-norma, mungkin mau. Anda pilih seminar apa ke mall dikasih uang 10 juta? Itu Anda jujur, seminar. Itu kone kleru dhisik dhewe. Datang jam 9 gitu. Malah bisa ngobrol ya gitu. Jadi orang dewasa saja yang dipilih yang menyenangkan, Bu. Nanti saya kasih fotonya. Saya kemarin baru saja pergi ke desa terpencil. Saya menemui satu keluarga yang amat sangat miskin. Nanti tak tunjukin foto-fotonya. Amat sangat miskin, sangat terlalu miskin. Piye? Lemari bajunya itu dari karung. Diblesek-bleseknya di karung. Dan tempat tidurnya itu papan nek alus gak popo. Ini papan pating telumpang karena panjangnya gak sama. Iki cah umur 3 tahun tidur di tempat kayak gitu. Memang saya sengaja ajak satu anak yang agak sulit. Dia punya koleksi mainan turah ketulungan ukai. Sepulang dari situ, dia bilang ke maminya, Mami, Barbie, boneka, kan udah janji, boneka, Mami. Anak-anak yang model begini biasanya akan mudah tantrum. Ya, bakso, gitu ya. Jadi, langsung mamanya bilang, oke nanti kita pulang dari sini kita beli. Lalu saya bilang, belajar apa dari lihat teman-teman yang tadi nggak punya baju? Anaknya gini. Dia lihat maminya. Mungkin maksud dia, suruh pergi. Gitu. Maksudnya saya kan suruh pergi aja, ini masalah ini. Masa cuma suruh minta mainan, suruh mikirin yang tadi orang susah? Gitu. Jadi anak-anak yang seperti ini cenderung nggak ngerti apa yang saya perlukan. Setelah dewasa, tetap kalang kabut. Karena dia nggak ngerti apa yang saya perlukan. Nah biasanya uripe semrawut. Karena apa aja mau dibeli. Omah pirang 3 kali 4. Pengen tuku kulkas sing gedene kaya tanggane. Gede banget ternyata direbokke pintunya gak cukup. Ternyata kulkasnya lebih lebar daripada pintu rumahnya. Pengen ini, pengen itu, maka ini hasilnya akan sama dengan yang protektif tadi. Di sekolah banyak nggak yang begitu? Kalau sekolahmu itu sekolah manusia banyak biasanya. Ya. Banyak orang tua itu yang terlalu ingin menyenangkan anaknya. Jadi ketika kesenggol sedikit saja kesenangannya, di orang tua akan protes. Saya sudah bayar SPP, Bu. Walaupun telat, gitu misalnya. Tapi saya bayar, gitu. Walaupun telat 3 bulan, gitu ya. Jadi, ini akan menghasilkan anak yang sulit mengelola keinginannya, sulit berinteraksi dengan orang lain. Ya sudah, mau ngapain orang-orang kayak gitu? Sepinter apapun. Di mana dia bisa hidup? Di hutan. Mas buka perusahaan di hutan kerja sendiri. Okay. I don't know, Anda di sini atau tidak? I don't know, karena biasanya orang akan menggunakan ini loh. Orang akan menggunakan kalimat ya kerja untuk siapa, Bu? Kalau bukan untuk anak-anak. Saya punya mobil, saya punya apa untuk siapa, Bu? Kalau tidak untuk anak-anak. Padahal anaknya tidak butuh. Sama itu dengan yang overprotective. Jadi, halo Guru PAUD, orang tua yang serba yes, orang tua yang serba ngatur, biasanya di sekolah anaknya dalam tanda kutip
bisa sangat pasif, bisa sangat aktif. Dan gurunya mengatakan anak ini hiperaktif. Itu cara paling gampang guru-guru itu kayak gitu Pak Dwi. Ini dosanya guru-guru di situ. Jadi gini ya Bu, kok kayaknya, senangnya ngomongnya kayaknya. Kayaknya itu Mas Doni itu agak hiperaktif, agak piye hiperaktif, agak gitu. Jadi karena dia berbeda dari teman yang lain. Kalau mainan satu oke, dia akan rebut. Ini sangat luar biasa, hasilnya sama dengan anak-anak yang terlalu diprotek. Saya pernah mendapati satu anak yang protektif, mamanya selalu gini kalau masuk sekolah. Ingat ya, nih gini nih. Ingat ya di sekolah gak boleh lari-lari. Nanti lecet ada darahnya. Dibawa ke dokter. Sakit tahu. Jadi setiap hari anaknya digituin, Bu. Terus gak usah ayunan. Nanti ayunan di rumah sama mami. Gak usah panjat-panjat. Nanti jatuh kakinya patah diganti kakinya ayam. Badan segini kaki ayam tuh jalannya gimana? Nggak cerdas ya, nggak cerdas banget gitu. Kaki gajah mungkin agak masuk akal ya, kuat. Cekil petek loh semene piye. Badan segitu besarnya. Dan itu baru ketahuan ketika kapan? Saya kebetulan ada di kelas. Sekarang anaknya sudah SD kelas 6 kalau nggak salah. Guru itu hanya meletakkan tali. And then teacher said, teman-teman, kita akan melewati sungai yang airnya deras. Ada buaya di situ. Anak yang lain tuh gini loh. Nanti pegangan ya sama aku yang lebay-lebay gitu loh. Anak-anak PAUD kan lebay-lebay gitu ya. Jadi kalau guru PAUD nggak bisa lebay, Anda nggak bisa jadi guru PAUD. Saya sukses jadi guru PAUD. Karena saya lebay. Jadi yang lain itu sudah bikin planning. Nanti kamu di belakangku ya. Gurunya pura-puranya jadi buaya. Ini si anak ini pegangin. Temannya itu saya bilang gini, ini kan cuma pura-pura. Karena nggak ada air. There is no water, nggak ada air. Itu cuma tali rafia digelar gitu, supaya mereka jalannya begini nih, melatih keseimbangan. Akhirnya guru katakan, ibu guru di sini nak, boleh jalan. Akhirnya apa? Ini umur 5 lebih loh Bu, badannya karo aku dhuwure meh podo, awake gede, dhuwur, nek mlakue mlang apa, lemahnya dangdung gitu, saking gedenya. Anda tahu apa yang dia lakukan? Jongkok. Dan itu sungguh-sungguh terjadi loh. Itu sungguh-sungguh terjadi loh. Dan aku melihat, aduh, saya bilang ke gurunya, ini ada nggak beres anak ini. Jadi dia di atas rafia itu gini, pegangin, hampir 6 tahun gitu secara. Kalau dia anak yang rada angel, nggak ada, mana buayanya kan juga nggak apa-apa. Betul nggak? Nah, maksud saya sudah 6 tahun loh ya, dia akan masuk ke kelas 1. Itu kan gampang gini, nggak ada buayanya, aku nggak takut, kan bisa. Ini dia betul-betul, karena apa? Ternyata keluar dari mobil tuh digendong, dan bisa dimengerti karena sudah nggak bisa punya anak lagi. Akhirnya saya panggil, kamu harus cari sekolahan yang kecil, yang kalau dari kaca bisa dilihat. Karena batinmu tuh enggak, dia nangis terus Bu kalau anaknya sekolah Bu. Bayangkan nanti kalau anaknya disiram pasir temannya gimana, kalau nanti temannya jadi sininya itu bayangkan setiap hari dalam keadaan takut gitu. Dan saya baru, pantesan jam 12 pulang, dia jam 11 sudah di depan gerbang. Terlambat dikit, sudah. Bu, anakku Bu, mana Bu? Maaf, sedang makan lah, tunggu dulu. Saya masuk boleh nggak? Gelisah banget. Nanti lihat seperti apa anaknya. Ada, I don't know di sekolahmu. Ada, berarti sekolahmu normal ya.
Biasanya anaknya sulit. Dua-duanya 11-12. Sama hasilnya, ya. Senin les biola. Jam 4 pulang jam 12, tidur siang, jam 2 les biola, jam setengah 4 les gitar, jam 6 sore membuat biola. Nanti hari Senin akan ke Semarang untuk private bahasa Inggris. Lalu sekalian karena dari Kudus sekalian jalan biar gak rugi, sekalian balet, sekalian apa, dan begitu anaknya naik panggung, putranya ya Bu. Nah, nanti DP-nya itu bisa sebulan itu Bu. Pegang piala yang apa, nanti pegang piala biola, nanti dan akan mengatakan, oh, terima kasih Tuhan, anakku luar biasa. Ternyata anaknya mau tidur, Tuhan, ada nggak yang lebih dari ini sih? Gitu. Jadi orang tua yang terlalu mengukur gengsi itu tuh, kalau anakku itu berprestasi, maka Anda jangan heran sekolah-sekolah dengan embel-embel yang embel-embelnya banyak gitu biasanya harganya berapapun dicari. Tapi kalau sekolahmu kecil, ya halamannya aja nggak ada mainannya dan sebagainya, orang akan, kok yang nganter nggak ada yang pakai mobil ya Bu? Nanti kan aku ditanya orang, anaknya sekolah di mana? Nah, maka ada orang tua yang lebih ngejar ke sana. Ya. Ini akan menghasilkan anak yang seperti apa? Ini guru-guru pasti bisa menceritakan. Capek, tidak ngerti priority, pokoknya asal mama suka. Ada kejadian di satu kabupaten, anaknya juara olimpiade fisika. Ini anaknya terkenal nurut, apa-apa yes, yang penting untuk kebahagiaan mama. Everything for mama. Jam 7 akan berangkat ke bandara untuk terbang ke Jakarta. Dan dia keluar dari kamar bilang ke mamanya apa? Ma, aku gak mau berangkat. Dia cuma jawab, mamanya, kenapa? Capek. Maaf ya, Ma. Anda tahu, mamahnya itu seperti kesetanan. Kesetanan luar biasa, dan anaknya baru tahu. Dia tulis ke temannya. Nah, temannya itu kebetulan mamahnya teman saya. Kami kenal baik. Aku baru tahu ternyata mama itu nggak sayang sama aku. Rasanya gimana? Anaknya nulis itu. Aku baru tahu mama itu ternyata nggak sayang. Aku nggak berangkat itu karena capek. Mamanya itu kalap, benar-benar kalap. Karena mungkin bayangannya sudah menang di sini. Oh, siapa tahu nanti dapat pialanya diterimakan oleh Bapak Presiden. Aku pakai batik yang mana ya? Sudah bayangke menjahit ke neng di. Padahal anaknya mangkatnya urung. Nanti yang semeter berapa ya? Yang aku ajak siapa? Sing repot sapa kuwi? I don't know. Anda yang mana? Nih. Ada orang tua kalau dipanggil ke sekolah kayak mau dibawa ke tempat pembantaian. Wah, alasannya segudang. Aduh Bu, saya kebetulan ada acara ini, saya ada acara itu, dikunjungi ke rumahnya, pintunya ditutup. Aduh Bu, saya mau pergi, bla bla bla. Ada apa Bu? Nanti SMS saja Bu, gitu. Anda bisa ngomong gini, nanti anaknya berangkat sekolah lewat SMS saja Bu. Jadi ada orang tua itu yang enggak banget deh kalau aku
harus menghabiskan waktu 10 menit karena gurunya minta untuk bicara. Ada orang tua yang kalau nganter anaknya kayak lihat setan gitu. Ntar ditanyain deh gue. Ada orang tua yang tidak merasa bersalah nggak ambil rapot. Cuma di TK juga, isinya juga anak dapat. Kemarin meroncek, nanti juga meroncek lagi. Ada loh orang tua yang begitu. Oh banyak, yang di sini mah nggak ada. Yang di sini mah selalu tanya guru, kok lama nggak bagi rapot ya Bu? Gitu. Hati saya itu gelisah Bu, nggak terima rapot gitu. Jadi ada orang tua itu malah yang nggak kenal wali kelasnya. Yang salah mesti wali kelas ini. Kok ya jadi wali kelasnya orang tua itu, orang tua yang lain gitu loh. Jadi ini Anda jangan pernah mengharapkan apapun. Mah, ada parenting mah. Harusnya bayarnya 200.000 loh mah. Ini disubsidi loh mah. Cuma 50.000. Oh ya bisa minta kopian hasilnya aja Bu, materinya. Oh saya bisa browsing Bu di internet. Jadi ini susah banget. Nah biasanya korbannya anak. Ya selalu anak korbannya gitu. I don't know, are you here? I don't know, if no, oh I thank you Lord. Minimal kenal wali kelas. Nomor handphonenya punya. WhatsApp-nya punya. BB-nya punya. Nomor rekeningnya punya. Nomor sepatunya punya gitu. Ini untuk sekolah-sekolah ya. Kadang-kadang ini menjadi terbalik. Ada orang tua yang eksklusif, ya, yang sangat perhatian pada guru tertentu. Ya, hati-hati. Ya. Ini membuat guru tidak bisa objektif pada anakmu. Hati-hati. Maka di sekolah kami itu ada kebijakan Bu. Siapapun yang dapat pemberian dari orang tua itu harus lapor ke pimpinan. Itu kami hukumnya wajib. Nah, kadang-kadang saya itu dapat cincin, dapat kalung. Saya mah santai aja, saya buka, saya berdiri di pintu kantor saya bilang, siapa yang mau kalung? Mereka bilang, enggak mau, dapatnya cuma 1, pusingnya setiap hari. Artinya jadi pimpinan tuh gak enak gitu. Kami di sana memberlakukan transparansi, harus minimal report ke leader. Ada kepala sekolah. Nah kalau saya nggak ada, mereka reportnya ke kepala sekolah. Bu, mamahnya si A pulang dari Jogja. Saya dibawain syal ini. Oke, biasanya saya akan SMS ke mamahnya. Terima kasih sudah memperhatikan Bu A. Semoga ini membuat beliau lebih bersemangat. Kenapa? Orang tua jadi tahu. Wait, syal pun dia tahu. Karena jangan-jangan orang tuanya, Bu, titip ya Bu ya, tolong jangan khawatir mau. Jamin mah, tidak seujung pun kakinya tersentuh oleh temannya. Hati-hati ya, yang ini bisa jadi muncul orang tua yang eksklusif. Nyogoi gitu loh. Nyogoi satu guru, sing disogoi ya merasakan kenikmatan itu. Jadi dia menunggu sogokan selanjutnya. Daplang. Halo gitu ya. I don't know, Anda yang mana? Nah, ini masalah gitu ya. Apakah Anda tipe orang tua yang seperti ini? Atau ini biasanya orang-orang kota, walaupun di desa juga sama. Begitu dikirim ke sekolah, aku mau paketnya itu lengkap ya. Begitu pulang, halo Mami, selamat pagi Mami, I love you. Aduh, sekolah setengah jam udah bisa begitu. Ada orang tua yang bangga banget kalau pembantunya pulang kampung, anaknya ikut semua. Yes, it happened.
Ada orang tua yang bangga banget. Saya tuh Bu, kalau minggu keempat itu kayak pengantin baru. Lula nopo? Gitu. Lah kan saya kalau setiap minggu keempat itu Mbak tak kasih libur. Terus anakku tuh anu katut semua Bu. Ikut Mbak, itu maminya tuh bangga banget. Gitu. Jadi kalau anaknya sakit itu dipindah tidurnya ke kamar mbaknya. Nek dipeluk mbaknya itu merasa damai dan tentram. Dipeluk mamanya kayak dipeluk itu apa? Singa. Ini terjadi banyak loh. Maunya paketnya itu dapat semua. Maka kalau di sekolah itu nggak dapat semua, dia akan ngomong, sekolah nggak mutu. Saya cari sekolah lain. Nah itu perangmu di situ, guru-guru PAUD tuh. Perangnya di situ. Ya. Maka akan punya anak yang seperti apa? Ya attachment-nya nggak ada, kedekatan. Nggak ada. Dan Anda jangan pernah berharap anakmu bisa dikendalikan. Karena Anda akan ngomong gini, biarin mbaknya tak suruh pulang, jangan mami, gitu. Karena kalau dia ngomong, mami pergi, jadi kalau maminya pergi, mami pergi dulu ya, ntar 3 hari pulang, hati-hati ya mi, hati-hati loh anda ya, kalau anakmu dipamiti, hati-hati ya, pulangnya hari Senin ya, gak apa-apa, hati-hati ya. Anda jangan malah ngomong anakmu tuh anak-anak yang mandiri. Jangan-jangan Anda masuk kategori ini. Kita akan putar video. Mau lihat tipe orang tua. Ini di Singapura sebenarnya ya. Ini di Singapura. Mari kita dengarkan. Diperbesar. Halo, Hi, ini tes. Diskusi dengan para ibu dan pembantunya. Can you tell me more about her? Like how did it become such a... Mau ngecek seberapa kenal anak. Series of question, but my face will be... Mau dikasih pertanyaan, jawab ya. Yang benar sopo nanti coba. Ya. She want to be a teacher. Saya Mamanya nak jadi princess. Pembantunya bilang dia senangnya jadi princess. Nah, I don't think betul. set his mind yet on Nah. anything in particular. Kalau dia Pilot. cita-citanya belum jelas. Pembantunya His benar. favorite Pilot. subject should be English, Inggris, Chinese, bahasa Cina, Cina. Who is his best friend at school? Pembantunya yang benar. Very difficult to say. Not too sure. Joseph. Ifa. Adelina ya. Idalina. And she likes a boy. Darius. She doesn't let people know, so I don't tell you. No boyfriend for me, just friend. Terima kasih. Usually when she have nightmares, Sese. she will Pernah she mimpi won't wake buruk? up, but she will scream and cry. Oh, cara saya, pas dia ketakutan, mimpinya Pembantunya seram. orang Indonesia. Gak perlu saya terjemahkan ya. I want auntie to sleep beside me when I have nightmares. Di post dulu. Bisa nggak di post? Kalau anakmu mimpi buruk, apa yang dilakukan? Oh, dia biasanya teriak-teriak terus nyari aku. Pembantunya bilang, dia biasanya akan melihat ke arahku dan dia akan merasa lebih tenang. Ketika anaknya ditanya, jawabannya, aku mau ada dia di dekatku kalau aku mimpi buruk. Dia itu pembantunya. Lalu ditanya, cita-cita anakmu apa? Cita-citanya tuh sampai sekarang mah belum jelas, namanya juga masih anak-anak. Mamanya jawab gitu. Pembantunya bilang, dia pengen jadi pilot. Anaknya dengan yakinnya bilang apa? Pilot. Adakah teman laki-laki? Enggak ada. Kalau pembantunya bilang, ini rahasia kami berdua. Jadi aku nggak mau ngomong-ngomong. Anaknya ditanya, no boyfriend, just friend. Karena yang boleh tahu hanya mbakku itu tak. Keren ya? Makanya saya kalau mau ngeduk, mau menggali rahasia ke anak-anak, gampang saja.
Hah? Jangan. Katakan pada anakmu, ini rahasia kita berdua loh. Dia akan cerita. Ini guru-guru tak kasih tahu. Kalau anakmu sepertinya ada beban banyak, kalau saya suka begitu Bu, saya deketi dan saya akan ngomong, ini hanya untuk kita berdua. Lalu dia akan ngomong, serius, serius, anak-anak sekarang tuh keren-keren loh Bu jawabannya. Mantap Bu. Janji ya, kadang kalau jalan ketemu di kantor, cuma untuk kita berdua ya Bu Sisil. Oke. Padahal mamanya tadi malam udah tak panggil. Karena ada anak yang suatu kali bilang, begitu datang pagi, karena masih TK, dia di meja saya belum, ini masih segini. Tiba-tiba dia bilang gini, aku besok kalau, laki-laki loh, aku besok kalau udah gede gak mau jadi papa. Loh, lah jadi apa? Gitu. Ternyata masalahnya sederhana, papanya itu dokter. Si Dida, Rian, itu yang Rian masih umur 2 tahun belum sekolah, si Dida sudah TK kecil. Papahnya itu sambil naruh baju prakteknya bilang apa? Dida sudah malam tidur. Maksudnya besok pagi sekolah. Tapi yang kalimat itu gak dilanjutkan. Dia masuk kamar dengan rasa marah. Kan nonton TV-nya sama-sama dengan Rian di situ. Kenapa yang disuruh tidur cuma aku tok? Lalu dia bilang, papa nakal. Papa jahat. Lalu dia bilang, aku gak mau jadi papa. Nah, saya telepon ibunya. Lalu jam 12 itu papahnya nemuin saya. Maaf ya, maksud saya tuh dia biar sekolahnya enggak ngantuk Bu. Tapi kan Anda tidak menjelaskan maksud itu. Besok paginya anak itu si Dida itu ketemu saya Pak Bu. Tak kasih tahu tapi rahasia ya. Kenapa? Papaku tadi malam udah minta maaf loh sama aku. Oh good. Dalam hati saya, mudah-mudahan dia memutuskan jadi papa itu sudah besar gitu. Kalau nggak memutuskan jadi papa, artinya apa? Jadi mama, nggak bisa. Lanjut. Oke, cukup. Jadi ini fenomena orang tua modern ya. Kalau bisa taruh di TPA. Halo, siapa yang punya TPA? Kalau mau banyak duitnya, TPA. Banyak orang tua yang senang anaknya sebentar di rumah. Kalau bisa sampai di rumah pas minum susu, pas ngantuk, pas tidur. Banyak orang tua modern begitu. Kalau bisa sampai di rumah itu dapatnya yang manis-manisnya aja Bu. Jangan yang jadi kalau di sekolah dibikin capek ya Bu ya. Biar di rumah itu gini loh Bu. Mama tidur mama. Nah, itu asik banget. Ada orang tua yang begitu. Sehingga yang punya TPA hati-hati ya. Saya kalau terima murid TPA itu saya wawancarai dulu. Kerjaanmu apa? Saya ibu rumah tangga Bu. Jualan online. Oke. Kenapa dititipkan? Ya saya repot. Pekerjaanmu apa? Ibu rumah tangga. Itu bukan pekerjaan. Boleh dititipkan jam 12 dijemput. Saya nggak mau kalau sampai jam 4 sore. Karena ketoro gue. Wes to. Oke. Saya punya murid sudah usia 4 tahun. Itu ngomongnya cuma mamam cenger, kayak bayi gitu. Ternyata sejak bayi sampai gede di depan TV, mamanya bisnis online. Ketika saya buat aturan itu, dia nggak kuat, memutuskan keluar dari sekolah. Dan guru-guru, Bu kasihan Bu ya, kok itu keluar ya. Ya mamanya saja kayak gitu, kok kamu mau nemen-nemen mikir anak wong. Biarin aja dia keluar, gitu. Karena dia merasa, kenapa aku nggak boleh sampai sore? Lalu saya bilang, kenapa sampai sore? Ya biar anak saya itu cepat berkembang Bu, soalnya dia sudah mengalami keterlambatan. Lah Anda di rumah mengapa? Pulang jam 12, suapi anakmu. Karena dia saya ajari Bu. Nanti pulang yang kamu lakukan A, B, C, D. Nggak mau. Rep. So it's rather, buat saya itu rada mengherankan ada mami-mami handphonenya 3. Aku agak sulit memahami ini ya. Kalau ke mall, biar di Purworejo nggak ada mall, saya itu setahun sekali ke mall. Ya.
Jadi setiap tanggal 12, bulan 12 itu saya ke mall. Bakar menyansik, keluar mau ke mall. Kalau di mall itu ya, babysitternya bawa kereta bayi. Ya, mamanya di belakangnya. Ini gimana? Saya, aku lagi terima telepon saya. Batinku, memper ngerti ditakoni gimana punya anak. Biasa aja kok, saya mah enjoy aja punya anak. Pembantune 5 gitu. Jadi ibu rumah tangga handphonenya 3 itu banyak kok. Yang ini kalau suami saya telepon, yang ini kalau sosialita, yang ini kalau suami orang lain telepon gitu kan. Wow gitu ya. Jadi ini tipe-tipe, ini fenomena di sekarang loh. Nah, ini siapa di sini yang kepala sekolah? Raise your hand. 1, 2, 3, 4, 5. Seberapa dekat Anda dengan orang tua murid? Oh, dekat sekali. Hati-hati kalau dekat sekali, Bu. Jangan-jangan sering dapat hantaran, Bu. Jadi, you have to build a good relation. Anda harus bangun relasi yang baik karena guru nyaris tidak punya waktu itu. Guru udah capek ngurusin anak-anak, Bu. Maka saya tuh jual diri di gerbang. Yang mama aku berani sendiri itu. Halo, karena kalau guru-guru cepet-cepet mau masuk itu loh. Jam 7:30 tuh masuk. Maka kepala sekolah itu, kalau kepala sekolahnya masuk kelas, mungkin pengelolanya, mungkin ketua yayasannya. Hei, Pak, lama banget ya ketemu kemana toh? Wah, saya sering nganter, Bu Sisil aja yang sering pergi. Anda, aku udah diwari di rumah. Saya nganter terus, oh Bu, tapi agak siangan. Lah kenapa? Mamahnya lagi diklat, saya sendirian ngurusi 2 anak. Kesian deh loh, saya bilang gitu. Gitu. Ternyata itu tuh membuat orang merasa, iya, kadang-kadang ada pria-pria, Bu, ngomong Bu, apa? Apa marah-marah itu termasuk dalam kategori rutinitas? Loh lah apa? Istriku tuh loh marah-marah gitu. Tuh pernah nggak para bapak menemuin kepala sekolah curhat gitu? Aku sering banget, Bu. Dan aku paling seneng melayani yang laki-laki gitu. Kalau yang perempuan mah konselingnya nggak usah lama-lama gitu ya. Karena memang lama ngomongnya gitu loh. Kalau laki-laki itu secukupnya gitu. Jadi kalau mendengarkan bapak-bapak curhat itu dalam hati saya, malang sekali nasibmu ini gitu. Saking parentingnya berhasil, Bu. Jadi laki-laki itu cenderung ngemong. Saking berhasilnya parenting. I don't know Anda yang mana. Yang ini jelas lah. Gak usah dijelaskan. Mungkin yang datang ke sini sedang dalam proses menjadi orang tua yang I hope kita sedang berjalan menuju ke sana karena memang gak ada orang tua yang sempurna. Kenapa? Ayo. Karena kita tidak lahir dari keluarga yang, kalau Anda duduk di sini nih, itu sebuah rahmat loh. Karena orang tua kita dulu nggak punya waktu untuk seperti ini. Sibuk ngurusi anaknya yang, karena dulu banyak anak, banyak rezeki. Maka semua hampir anaknya banyak. Saya 7 bersaudara. Nah ini 7-7-nya makan nasi semua ini. Jadi ibu saya mungkin sampai hari ini seumur-umur belum pernah ikut yang namanya seminar itu. Ibu saya, tapi dia sukses membesarkan 7 anaknya. Nggak ada yang lapar, nggak ada yang nggak sekolah. Dan hebatnya, Anda boleh nanti boleh menemukan kehebatan orang tuamu masing-masing. Tapi karena narasumbernya saya, ya saya ngomong orang tua saya, gitu ya. Untung saya narasumbernya, gitu ya. Jadi bapak ibu saya itu punya kebun lada dulu, luas. Bayar bapak ibu saya itu pantang anaknya tidak sekolah di sekolah yang elite sekolah-sekolah swasta yang besar, yang SPP-nya ratusan ribu, yang nek mangkat ki baju merah, sepatu merah, mobilnya merah, dicat sebelum berangkat maksudnya gitu. Kalau kami itu dicari kos yang dekat sekolahan karena nggak ada satu anak pun yang boleh bawa kendaraan. Sampai kuliah Bu, kami nggak ada budaya dicekeli motor.
naik angkot. Bapak saya itu modelnya, dan itu sudah sangat dipercaya oleh sekolah-sekolah besar itu loh Bu. Kalau panen lada, itu panennya berapapun itu untuk bayar SPP selama 6 bulan. Jadi terlambat 3 bulan pun sekolah itu tidak pernah nagih. Karena dari anak pertama sampai anak kesekian semua sekolahnya di situ dan tahu, Pak Kardi kae, bapak saya namanya Pak Kardi. Pak Kardi kae memang polanya begitu. Nanti kalau habis panen, Pak badhe bayar SPP. Itu bisa langsung sekian. Itu jadi terlambat gitu, guru-guru sudah hafal. Oh Pak Kardi, nanti yang lulus SMP, Pak tahun depan mau daftar ke SMA ini lagi, dan tidak pernah wawancara lagi. Karena pasti nunggak SPP nih gitu, jadi merasa diwawancarai, pasti nunggak. Nih orang panen ya orang bayar gitu. Tapi mereka berusaha untuk jadi orang tua yang baik. Sampai hari ini ada yang nggak jadi. Ada. Wis direwangin teh macem-macem, ora dadi. Programnya udah luar biasa. Neng kena narkoba. Kenapa? Tak kasih tahu ya. Orang tua aku tidak pernah ikut seminar. Orang tua aku tuh orang desa yang taunya anak-anak tanggal sekian dikirim uang untuk sekolah. Mereka tidak ngerti perkembangan zaman. Jadi ngerti-ngerti, oh pakai narkoba. Ngerti-ngerti, di sini sudah banyak silet-silet. Sayatan. Ngerti-ngerti masuk ke apa itu? Rehabilitasi. Seminggu bayar sekian juta. Entek duitnya. Tukang ngapusi. Dia berpikir semua anak itu baik-baik saja. Anak-anak yang, Pak, besok bayar SPP sekian. Karena anaknya tuh rata-rata jujur-jujur. Ini, Pak, besok suruh rekreasi. Bayarnya sekian ratus ribu. Oh iya. Kok larang mentole? Ya memang larang. Bapak ini gak pernah rekreasi sih. Memang gak pernah rekreasi. Kerja terus. Nah, apa yang mau saya sampaikan adalah Anda jangan mensejajarkan predikat orang tuamu itu sama dengan orang tua kita. Itu sebuah kebodohan. Zamane wis beda. Oke ya. (15 menit) Anda boleh merubah posisi kursi. Satu kelompok isinya 5 sampai 10. 8 boleh, 5 boleh, 10 kebangetan gitu ya. Maksudnya wis rano pilihan tenan gitu loh. Wis entek mosok dipencelas gitu. Sirahe digawa kono, sikile digawa kono. Ceritakan yang tugas Anda ya. Ceritakanlah yang layak Anda ceritakan tentang masa kecilmu. Waduh, saya nggak punya masa kecil, Bu. Saya langsung besar deh ingetnya gitu. Terserah gitu. Lalu yang kedua, pola asuh macam apa yang banyak Anda alami ketika when you was a child. Ketika kamu menjadi anak. Nanti akan ada refleksinya setelah itu. Oke? Tugasnya cuma 2. Kalau ceritanya itu menyakitkan dan rasanya cukup menjadi rahasiaku, jangan diceritakan. Saya pernah punya contoh seperti ini. Ada seorang ibu yang menceritakan dia pernah diperkosa oleh tetangganya. Dan dia tidak pernah menceritakan itu pada siapapun. Sampai dia menjadi seorang orang tua. Dan dia baru mengatakan itu ketika diskusi itu. Dia bilang, saya nyaman dengan kelompok ini, Bu. Jadi saya cerita. Setelah cerita itu dia nangis sejadi-jadinya dan dia bilang, aku merasa hidupku lebih nyaman. Tapi dengan air mata berlinang-linang. Itu kalau sudah siap. Kenapa? Ternyata itu membebani dia terus sampai dia jadi orang tua. Dia menjadi orang tua yang sangat protektif. Anaknya itu kok boro-boro nginep di rumah temannya. Boro-boro. Gitu.
Baru ngomong, "Ma, mau ke rumahnya si A. Nanti tak temenin." Ditungguin. Sebenarnya dia bukan orang tua yang protektif. Kalau lukanya itu sembuh. Jadi kalau Anda nggak siap nggak usah cerita ya. Tapi kalau itu menarik untuk didengarkan oleh teman lain, saya seneng nyeritain ibu saya. Ibu saya itu orangnya kemerpiak kayak saya gini. Saya kayak ibu saya, maksud saya gitu. Kok ibu saya kayak saya? Akhirnya sapa dhisik gitu kan. Ibu saya itu kan orangnya tok 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 gitu, Bu. Jadi disangkanya semua itu bisa diatur gitu. Kayak kok yang kana, karena ibu saya pedagang, Bu. Kayak kok kan begitu anak juga. Kamu tok 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 gitu. Susunya diombe, sarapannya dimaem, nggak tanya. Kamu pengen makan apa itu? Sampai saya setua ini, Bu, saya belum pernah tanya. Waktu saya kecil loh ya, baru ditanyakan setelah saya begini. Ibu saya selalu tanya, pengen makan apa? Sekarang ini, setelah ibu saya umurnya 70-an. Serius. Makanya saya kalau pulang nunggu nggak musim pulang. Karena kalau musim pulang aku nggak ditanyain. Aku capi itu balik kabeh. Masak ya, yang masak kami gitu. Kalau sendirian ibu saya itu sepertinya mengalami sebuah kebahagiaan yang tidak terkira ketika dia ngerebus daun singkong, nyambel terasi. Saya itu senangnya nasi tiwul itu loh, Bu. Nasi tiwul yang warnanya hitam. Terus dicampur sama nasi putih. Terus sambal terasi. Dibikin nasi bisa, Bu. Ketoran aku wong sengsara ya. Itu dibikin kayak beras gitu, Bu. Dimasak. Saya punya pengalaman itu karena tetangga depan saya itu betul-betul orang sengsara. Waktu kami kecil. Jadi ibu saya itu setiap kali marah karena kami berantem rebutan dok. Lah dok siji pecah pitu. Ya rebutan cilik, kuningnya cok nggak entok. Nempel ning peso kae lho. Nah kalau kami berantem, bapak ibu saya bilang apa? Wes saiki ngene Mbok De, namanya Mbok Degia. Anda tahu nggak? Kami harus tukeran makanan, Bu. Kerasnya ibu saya. Sungguh ini. Jadi telur, sayur sama ibu saya, jadi itu dia nggak nanya loh, Bu. Toto, kamu nganterin ini bertiga, nganterin nasi yang mau kami makan. Mbok De, tukeran nasi. Betul. Apa itu sambelnya itu cuma apa dikorek, apa itu dicobek itu, terus di lombok kayak terus dikasih jelas ora dikai bawang melengu apa uyah tok. Dan ketika ibu saya itu tega loh, Bu. Serius. Tegel tenan ibu saya itu. Serius. Itu hebatnya ibu saya. Sekarang ini saya baru ngomong itu hebatnya ibu saya. Dulu saya berpikir ibu saya itu jahat banget. Ibu saya begitu kami makan dia langsung wes dipangan saiki. Nutul lho supaya desira ketulungan, Bu. Lombok tok kayak uyah. Nek ana bawang sik rada iya ada rasanya yo. Aduh, pakai ikan asin ditotol-totolke. Setelah saya tua gini itu menjadi kenikmatan tersendiri. Jadi saya selalu senang dikasih daun singkong, sambel, nasi itu. Cuma bedanya sekarang ibu saya pengen makan apa. Nek dulu pangan. Rasanya beda. Karena dulu makannya gini. Ibu saya itu super disiplin, Bu. Super disiplin. Begitu liburan panjang, semua saya itu biar orang kampung nih, orang tua saya dulu lumayan sukses loh. Kalau liburan panjang, semua pembantu libur. Itu dahsyatnya ibu saya. Semua pembantu diliburkan dari rumah, ada yang jaga warung. Orang desa ibu saya itu, tapi di pasar-pasar itu punya kayak ruko-ruko gitu. Jadi pembantu, kowe nek pasar kono, kowe nek pasar kono. Saya, 2 kakak saya laki-laki, adik saya perempuan, karena yang lain masih kecil-kecil. Yang nomor 1 masak. Masak, lanang ya, masak. Yang sekarang jadi pastor itu nyuci. Nyuci ki ya BH, ya celana dalam, ya serius, semua dicuci, semua. Saya, karena rumah kami itu besar, nutupi jendela. Ibu saya sudah membuatkan jingklik, karena tahu saya kurang panjang. Bukan pendek, bukan. Hanya kurang panjang gitu ya. Lain loh, pendek itu terasa lebih menyakitkan gitu ya.
Kalau kurang panjang itu masih lebih sopan gitu ya. Masih terasa di telinga itu masih nggak terlalu melukai hati gitu ya. Sudah dipesankan jingklik. Jadi kalau maghrib, kalau pagi itu bawa jingklik. Saya masih ingat sampai hari ini, nutupi jendela. Lalu ada ublek. Di kampung itu dulu yang punya listrik itu hanya beberapa orang termasuk keluarga kami. Belum ada listrik PLN. Deso banget ya. Tuh, ben rapopo gitu. Itu kalau dieselnya mati jam 11 karena semua harus tidur, TV itu yang punya hanya beberapa orang. Ya. Itu harus ngurup kayak ublek. Nah tugas saya itu ublek itu lampu kecil yang pakai sentir. Kowe kok sentir wong itu gitu. Itu tugas saya kalau pagi ngambil ada pojokan tempat untuk naruh lampu-lampu itu. Nanti kalau sore saya ngisi dibagi-bagi lagi ke kamar-kamar. That's my mom. Dan sampai hari ini tidak mau berhenti bekerja. Saya kalau ingat ibu saya nangis. Sedih. Karena untuk saya itu sangat melukai hati anak-anak gitu. Tapi kata bapak saya, kalau pengen tahu ibumu bahagia, biarkan dia bekerja. Dan anak-anak itu sering nangis, Bu. Badannya, aku punya foto ibu saya, nanti kalau badannya kurus, bener-bener kurus. Setiap hari Senin, hari Jumat, dia ke kota, Bu. Kami di kampung. Ke kota 2 jam, belanja, Bu. Ikut Kopada. Hari Selasa yang lalu, dia sampai rumah maghrib karena mobilnya rusak. Pulang setelah jam 7 itu anak-anak yang di Jakarta yang telepon, ibu belum pulang. Itu padahal di rumah ada mobil. Gak mobil dewe iki boros. Bensinnya, urung supire. Dan setiap mau ke belanja ke kota ya, sampai hari ini sudah bekal nasi, bawa termos. Anda bisa bayangkan nggak? Naik Kopada 2 jam, umur 70 tahun. Dan sopir-sopir Kopada itu sangat cinta pada ibu saya dan selalu duduk di depan karena nek nggak di depan ngerepoti yang lain. Jadi serius loh, ini serius loh. Bawa termos segini loh, Bu. Termos air panas. Kenapa? Dia bilang kalau pesan di pasar, di kota, di metro namanya, itu airnya sering nggak panas. Kopinya gak. Saya itu sering gini loh, Bu. Ya Allah, anaknya uripe bedro ning hotel, wis semua serba. Ini dia enggak. That's my mom. I don't know ibu Anda gitu. Tapi saya yakin Anda semua punya cerita. Selamat berkumpul, maksimal 10 orang sampai jam 12. Jam 12.15. Silakan. Ditulis ya, yang perlu ditulis. Orang tuaku termasuk tipikal yang mana nih? Tapi katakan itu dengan penuh cinta. Wah, mamaku ini protektif. Dasar itu mamaku juga usah. Itu sudah masa lalu. Kursinya boleh diputar. Kursinya boleh diputar. Kursinya boleh diputar. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara